Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar IPA, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat memahami pengertian dari bunyi. Dan kalian dapat mengetahui syarat terjadinya bunyi. Kalian juga dapat mengetahui sifat-sifat bunyi, dan kalian dapat memahami perambat bunyi. Nah, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu bunyi? Bunyi atau suara berasal dari benda yang bergetar. Benda tersebut terdapat berupa benda padat, gas, dan cair. Bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi ke telinga kita melalui udara sebagai media perantara. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat siaran televisi tentang astronot yang berada di luar angkasa? Menurut kalian, kira-kira apakah di luar angkasa ada udara? Ternyata, di ruang angkasa merupakan tempat hampa udara. Di luar angkasa, astronot tidak bisa secara langsung berbicara, tetapi mereka menggunakan gelombang elektromagnetik. Peristiwa itu membuktikan bahwa gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara, hanya dapat merambat melalui media. Kemudian kita akan mencari tahu syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bunyi itu terdapat 3. Yang pertama, ada medium atau zat perantara. Bunyi dapat merambat melalui zat udara, zat cair, dan zat padat. Nah, contohnya itu seperti suara petir. Kita bisa mendengarnya karena ada udara. Yang kedua, kita dapat mendengar suara ketika sedang menyelam. Dan yang ketiga, kita juga dapat mendengar suara kereta api ketika menempelkan telinga kita di rel kereta api, meskipun jarak kereta api masih jauh. Nah, syarat yang kedua yaitu adanya sumber bunyi. Semua getaran benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya senar gitar, sembran gendang, atau pita suara, dan lain sebagainya yang menghasilkan bunyi. Itu disebut sumber bunyi. Nah, syarat yang ketiga yaitu ada pendengar. Nah, pendengar itu adalah hewan dan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat sifat-sifat dari bunyi. Sifat-sifat bunyi juga terdapat 3 sifat. Yang pertama, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Sekarang kita akan mengetahui perambatan bunyi. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat biasanya digunakan untuk membuat mainan. Contohnya seperti mainan telepon-teleponan. Telepon-teleponan itu merupakan benda padat yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, yang kedua itu ada perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, coba ketika 2 batu saling dipukulkan di dalam air, kita dapat mendengar bunyi di dalamnya. Nah, biasanya itu sifat bunyi melalui zat cair dimanfaatkan pada tim SAR untuk mencari dan menolong korban kecelakaan di laut. Jadi, lebih tepatnya, perambatan bunyi melalui benda cair ini digunakan untuk menolong korban kecelakaan yang ada di laut. Nah, yang ketiga itu perambatan bunyi melalui gas. Nah, selain benda padat dan benda cair, ternyata udara juga merupakan medium dari perantara bunyi.
Kita dapat mendengar suara orang sedang berbicara atau kicauan burung. Hal itu terjadi karena getaran suara dari sumber bunyi sampai ke telinga kita melalui udara. Untuk tugas IPA pada hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan buku MRT kalian di pembelajaran 1 halaman 11, nomor 6, 7, 8, 9, dan 10, juga pembelajaran 1 halaman 13, nomor 2, dan nomor 3. Mungkin cukup sekian pelajaran dari Ibu, mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti. Jika ada yang kurang dipahami, bisa tanyakan kepada Ibu melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.